Loh, STY itu prinsipnya sudah dibekali barang-barang mahal, peluru mahal, amunisi mahal. Yang effortnya itu adalah effort politik negara, gitu loh. Sesuatu yang nggak diberikan kepada semua orang. Dua terakhir Messi dan Eliano itu adalah sangat dalam tempo yang cepat-cepat. Dan itu pun tidak dipakai. Terus besok mau minta siapa? Lalu saya juga bertanya tentang perubahan-perubahan line up gitu. Nama tiba-tiba main, Sandy Walsh nggak main gitu kan. Saya suka baca di media sosial kalau netizen bilang dimanfaatkan oleh pemain China kan. Baru bermain 2 kali, Bung Toel tuduh Messilgers jadi biang keladi kekalahan timnas Indonesia di laga kontra Cina, katanya. Disappointed to lose. I think we feel as a team we played better than them today. We are Yeah, never thought we'd say that. Nah, obviously it's a nice day for us. It was a day where we got to test ourselves against two unbelievable Bundesliga teams, and I think we proved we can match them. But we can't get too high about it. Elkan Bagot trending. Sinyal, comeback, ke timnas Indonesia? Media Arab Saudi frustrasi jelang timnas Arab Saudi hadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, ini alasannya. Baru bermain 2 kali, Bung Toel tuduh Messilgers jadi biang keladi kekalahan timnas Indonesia di laga kontra Cina, katanya. Pengamat sepak bola Indonesia, Bung Toel, terang-terangan sebut Messilgers sebagai sosok penyebab kekalahan timnas Indonesia saat tanding melawan Cina. Seperti yang diketahui, skuad Garuda alami kekalahan mengejutkan saat melawan Cina pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Qingdao Youth Football Stadium. Imbas dari eksperimen tim yang digarap Shin Tae-yong dalam laga kontra Cina, akhirnya skuad Garuda harus puas dengan skor 1-2. Banyak pihak yang penasaran sampai mengeluh kesal apa yang menjadi alasan Shin Tae-yong turunkan starting line up pemain yang berbeda dengan saat tanding melawan Bahrain lalu, yang akhirnya memberi dampak negatif pada performa timnas melawan tuan rumah. Salah satu pengamat sepak bola Indonesia, Bung Toel, ikut menanggapi keras soal perombakan pemain timnas Indonesia yang dilakukan Shin Tae-yong. Lalu saya juga bertanya tentang perubahan-perubahan line up gitu. Nama tiba-tiba main, Sandy Walsh nggak main gitu kan. Saya suka baca di media sosial kalau netizen bilang dimanfaatkan oleh pemain China kan. Trupas yang terakhir itu kan Messilgers lewat. Lalu kemudian gol kedua ke gawang Indonesia. Juga babak kedua dia diganti. Lebih lanjut Bung Toel juga menyoroti keputusan ST yang mengganti Shane Patinama dan Messilgers di babak kedua. Ia menyebut bahwa absennya Patinama dan Hilgers di babak kedua merupakan bentuk sanksi dari ST, karena mereka dianggap sebagai penyebab utama kebobolan 2 gol timnas Indonesia. Padahal, faktanya Messilgers dan Shane Patinama diganti adalah karena bek FC Twente itu mengalami cedera pergelangan kaki dan Shane tidak dalam kondisi prima, bukan karena disangsi ST. Di sisi lain, Bung Toel juga mempertanyakan kualitas pemain naturalisasi, setelah Messilgers yang hanya tampil 1,5 laga dan Eliano Reijnders yang dicoret STY dalam laga kontra Cina. Bagi Bung Toel, apakah dalam perekrutan pemain naturalisasi ini tak melihat kualitas pemain, sehingga tak memasukkan nama Eliano ke dalam daftar pemain melawan Cina? Pungkasnya, pria asal Bandung itu menegaskan jika level timnas Indonesia di era Shin Tae-yong belum naik dan tak mengalami perubahan signifikan. Elkan Bagot trending. Sinyal, comeback, ke timnas Indonesia? Elkan Bagot mendadak jadi perbincangan utama atau trending di media sosial. Ada apa? Munculnya nama Elkan di puncak bahasan populer X atau Twitter pada Rabu 23 Oktober sore, memicu pertanyaan besar. Pasalnya, pemain 22 tahun tersebut sudah lama absen dari timnas Indonesia. Spekulasi bermunculan, termasuk soal peluang Elkan Bagot kembali dipanggil timnas Indonesia setelah sekian lama absen. Usut punya usut, Elkan Bagot menjadi trending karena Instagram resmi timnas Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bagot via Instastory. Birthday ba? Demikian unggahan Instastory timnas Indonesia sambil menyertakan foto dan biodata Elkan Bagot.
Instagram Timnas Indonesia memang rutin membuat unggahan selamat ulang tahun kepada para pemain yang pernah dipanggil skuad Garuda. Namun, unggahan akun Timnas Indonesia kali ini jadi sorotan. Sebab foto Elkan yang terpampang mengenakan jersey terbaru Timnas Indonesia yang diproduksi Apparel Arspo. Kamu nggak kangen bobol gawang pakai sundulan kepala terus selebrasi bareng Timnas Indonesia? Ditulis salah satu netizen. Ini beneran Elkan pakai Arspo? Masih menunggu Elkan Bagot comeback? Ditimpal netizen lainnya. Elkan tak lagi masuk daftar pemain Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 diduga karena imbas indisipliner pada Mei 2024. Pemain Ipswich yang dipinjamkan ke Blackpool itu tak merespons panggilan STE untuk membela Timnas Indonesia U23 demi menghadapi Gini pada pertandingan playoff Olimpiade Paris 2024 pada 9 Mei 2024. Saat itu kehadiran Elkan Bagot sangat diperlukan Timnas Indonesia U23 lantaran harus kehilangan Rizky Ridho yang terkena hukuman kartu merah. Namun, Elkan tak merespons panggilan pelatih Shin Tae-yong. Shin Tae-yong dalam beberapa kesempatan menjelaskan masalah Elkan Bagot cukup sensitif. Ia tak mau merinci secara detail dan justru menunggu Elkan berbicara kepada publik. Media Arab Saudi frustrasi jelang Timnas Arab Saudi hadapi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, ini alasannya. Timnas Indonesia akan melakukan 2 laga kandang pada November mendatang dengan menjamu Jepang dan Arab Saudi. Meskipun laga kandang, itu bukanlah laga yang mudah bagi Timnas Indonesia, mengingat Arab Saudi dan Jepang merupakan 2 negara yang kuat. Namun, Arab Saudi tidak mempersiapkan diri dalam kondisi terbaik ketika menghadapi Timnas Indonesia. The Green Falcons kini ada di peringkat ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan mengoleksi 5 poin dari 4 laga, sama seperti Australia yang ada di tempat kedua. Namun, mereka hanya mampu menang sekali dari 4 laga tersebut yaitu ketika mengalahkan Cina 2-1, selagi kalah dari Jepang 0-2 dan bermain imbang 1-1 kontra Timnas Indonesia dan 0-0 melawan Bahrain. Roberto Mancini berada dalam tekanan karena hanya mampu memenangkan 7 dari 18 pertandingan yang dilaluinya sejak ditunjuk sebagai pelatih Timnas Arab Saudi. Imbasnya, Federasi Sepak Bola Arab Saudi, SAF, pun mendapatkan tekanan dahsyat untuk memecat Mancini. SAF sendiri tidak bisa mengambil langkah yang teledor mengenai masa depan Mancini, lantaran mereka perlu mengeluarkan mahar 30 juta euro, 507 miliar rupiah, untuk memecatnya. Sementara itu, nama Hervé Renard telah digaungkan untuk kembali menangani The Green Falcons menggantikan Mancini. Pelatih asal Prancis tersebut sebelumnya menangani Arab Saudi dari 2019 hingga 2023. Dia memimpin Arab Saudi saat mereka mengalahkan Argentina 2-1 di Piala Dunia 2022. Bahkan, sosok lain yang disebutkan sebagai pengganti Mancini yaitu mantan pelatih Real Madrid berasal dari Prancis, yaitu Zinedine Zidane. Layak dinanti, siapakah pelatih top yang akan menjajal kekuatan asuhan Shin Tae-yong? Harapan PSSI ke Presiden Prabowo saat Timnas menjamu Jepang Arab Saudi. Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga kandang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan depan. PSSI melalui Sekjen Yunus Nusi berharap Presiden baru RI Prabowo Subianto bersedia hadir langsung menonton di SUGBK, Jakarta. Timnas Indonesia akan menjamu Jepang dan Arab Saudi pada lanjutan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan melawan Jepang dijadwalkan pada 15 November dan Arab Saudi digelar pada 19 November. Rencananya 2 laga itu akan kembali digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Melawan Jepang dan Arab Saudi jadi laga krusial buat Timnas Indonesia yang baru mengoleksi 3 poin dari 4 laga. Mudah-mudahan Pak Presiden yang baru kita bisa nonton dengan lapangan yang baik, kata Yunus Nusi kepada wartawan. Yunus Nusi juga menyebut bahwa lapangan SUGBK kondisinya kini sudah jauh lebih siap dari sebelumnya. Kondisi lapangan SUGBK sempat dikritik karena permukaannya yang buruk, sehingga membuat pengelola GBK langsung melakukan pembenahan. Pada saat Timnas Indonesia menjamu Australia bulan lalu, rumput lapangan SUGBK terlihat banyak mengelupas di berbagai titik. Disinyalir lapangan belum dalam kondisi 100%, lantaran jarak waktu pemasangan rumput dengan jadwal pertandingan yang tidak ideal. Ya insya Allah di GBK, lapangannya sudah bagus, rumputnya juga sudah disiapkan. Kami sudah lihat, langsung. Alhamdulillah lapangannya sudah siap semua, ujar Yunus Nusi. Media Vietnam, Timnas Indonesia fokus saja ke AFF 2024, tak usah bermimpi main di Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia baru-baru ini kembali menjadi perhatian media di Vietnam. Mereka merekomendasikan agar Timnas Garuda fokus utama tim dialihkan dari impian lolos ke Piala Dunia ke pencapaian yang lebih realistis, yaitu menjuarai Piala AFF. Media Bomda 24H mengapresiasi perjalanan Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, namun mereka menilai bahwa peluang untuk lolos sangatlah kecil. Sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara di Grup C, Timnas Indonesia telah menunjukkan performa yang mengesankan.
Mereka berhasil mengumpulkan 3 poin melalui 3 hasil imbang, termasuk menahan Arab Saudi 1-1 pada 9 Mei 2024 dan Australia 0-0 pada 9 Oktober 2024. Namun, kekalahan tipis 2-1 dari Cina pada 15 Oktober 2024 menjadi sebuah pukulan berat bagi tim yang dilatih oleh Shin Tae-yong. Meskipun mendapatkan pujian, Bongda 24H mencatat bahwa perjalanan Indonesia mirip dengan yang dialami Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2022. Saat itu, Vietnam juga kesulitan menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Jepang, Arab Saudi, dan Australia, dan akhirnya terpuruk di posisi terakhir grup dengan hanya 4 poin dari 10 laga. Kekalahan Vietnam menunjukkan betapa sulitnya bagi tim Asia Tenggara untuk bersaing di tingkat dunia. Dalam ulasannya, Bongda 24H mengungkapkan bahwa alih-alih terus mengejar impian untuk lolos ke Piala Dunia, Timnas Indonesia seharusnya lebih fokus pada Piala AFF 2024. Turnamen yang dijadwalkan berlangsung dari 8 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025 ini bisa menjadi peluang berharga bagi Indonesia untuk meraih gelar yang selalu terlewatkan. Indonesia telah 6 kali mencapai babak final Piala AFF, namun belum pernah meraih kemenangan. Bongda 24H menekankan bahwa Piala AFF seharusnya menjadi prioritas utama bagi Timnas Indonesia, mengingat rival-rival seperti Vietnam dan Thailand telah meraih trofi di turnamen tersebut berkali-kali. Ingat, Timnas Indonesia belum pernah menjuarai Piala AFF sejak turnamen ini lahir pada 1996, dengan 6 kali kekalahan di final, antara lain 4 kali melawan Thailand, 1 kali melawan Singapura, dan 1 kali melawan Malaysia, tulis Bongda 24H. Vietnam sendiri telah meraih Piala AFF 2 kali, yaitu pada tahun 2008 dan 2018, sementara Thailand memegang rekor dengan 7 gelar juara. Meskipun mimpi lolos ke Piala Dunia adalah ambisi besar, media Vietnam menyarankan agar Indonesia lebih realistis dan memprioritaskan Piala AFF 2024. Padahal, Indonesia masih memiliki kesempatan yang cukup terbuka untuk lolos ke fase berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia versus Jepang. Media Vietnam prediksi tim Merah Putih kalah lawan Jepang. Moriyasu akui sulit. Media Vietnam tertarik menyoroti pertemuan antara Timnas Indonesia versus Jepang. Kedua tim akan bertarung di laga lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mengenai hasil duel Timnas Indonesia melawan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, media Vietnam prediksi skuad Garuda kalah total. Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang di matchday kelima fase Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan ini menurut rencana digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 15 November 2024. Timnas Jepang tentu sangat diunggulkan dalam laga ini, perbedaan level kualitas terlihat jelas meski laga belum dipertandingkan. Melihat hasil dari pertemuan terakhir kedua tim, tepatnya di babak penyisihan grup Piala Asia 2023 lalu. Laskar Samurai Biru mampu menorehkan kemenangan dengan skor 3-1, karena itu publik Vietnam begitu yakin Indonesia kalah lagi. Bahkan tantangan diberikan kepada Indonesia agar menurunkan sebanyak-banyaknya pemain naturalisasi. Menurut mereka, hal itu tidak akan merubah keadaan. Indonesia tetap bisa dengan mudah dikalahkan Jepang di kandang sendiri. Saat ini, tim Jepang masih menjadi satu-satunya wakil yang tidak terkalahkan di grup C, ditulis Sohaven. Memegang posisi teratas dengan 10 poin setelah 4 pertandingan, termasuk kemenangan 7-0 atas Cina. Meski menurunkan puluhan bintang naturalisasi, kemungkinan besar tim Indonesia hanya mengincar 1 poin saat melawan Jepang di laga mendatang. Namun risiko kalah wakil Asia Tenggara di laga ini sangat besar, imbu mereka. Saat ini, Timnas Indonesia berada di peringkat kelima klasemen sementara grup C dengan raihan 3 poin hasil 4 laga. Sohaven memprediksi Timnas Indonesia akan terpuruk dengan menelan 2 kekalahan beruntun di kandang dan merosot ke dasar klasemen. Meski begitu, Hajime Moriyasu selaku pelatih Timnas Jepang mengaku laga melawan Timnas Indonesia akan berjalan sulit. Moriyasu melihat bagaimana atmosfer markas Timnas Indonesia yang nanti akan dipenuhi puluhan ribu supporter. 5 pemain Timnas Indonesia yang layak dicoret saat lawan Timnas Jepang dan Arab Saudi, nomor 1 blunder lawan Cina. Sebanyak 5 pemain Timnas Indonesia yang layak dicoret saat melawan Timnas Jepang dan Arab Saudi di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas teropong bola. Timnas Indonesia akan menjamu Jepang di matchday kelima grup C pada Jumat, 15 November 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada Selasa 19 November 2024 pukul 19 WIB, Timnas Indonesia akan menjamu Arab Saudi. Berkaca dari pilihan pemain melawan Bahrain dan Cina, Shin Tae-yong berpotensi tidak menyertakan 5 nama di bawah ini saat menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Siapa saja? Berikut 5 pemain Timnas Indonesia yang layak dicoret saat melawan Timnas Jepang dan Arab Saudi. 5. Egy Maulana Fikri.
Egy Maulana Fikri sama sekali tidak dimainkan Shin Tae-yong saat timnas Indonesia menghadapi Bahrain dan Cina. Bahkan saat timnas Indonesia menghadapi Bahrain, Egy Maulana Fikri gagal masuk daftar susunan pemain, 23 pemain. Banyaknya pesaing Egy Maulana Fikri di posisi winger kanan timnas Indonesia menjadi alasannya. Tak tanggung-tanggung, pesaing Egy adalah Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Malik Rizaldi hingga Eliano Rejders. 4. Hoki Caraka. Hoki Caraka masuk ke dalam 27 nama yang dipersiapkan untuk menghadapi Bahrain dan Cina. Namun, ketika dikerucutkan menjadi 23 nama saja, Hoki Caraka terpental. Ia kalah saing dengan Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen yang bergantian menjadi juru gedor timnas Indonesia, hingga Dimas Derajat. 3. Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya bernasib seperti Egy Maulana Fikri, terpental dari skuad saat menghadapi Bahrain, tapi masuk DSP saat timnas Indonesia bersua Cina. Namun, Ricky Kambuaya juga tidak mendapat menit tampil. Ia kalah bersaing dari Ivar Jenner, Nathan Choyaon hingga otak serangan timnas Indonesia, Tom Haye. 2. Muhammad Ferrari. Muhammad Ferrari kalah saing dengan banyaknya pemain belakang di skuad timnas Indonesia. Persaingan di lini pertahanan timnas Indonesia makin ketat seiring kehadiran bek FC Copenhagen, Kevin Dix dalam waktu dekat. 1. Shain Patinama. Shain Patinama membuat blunder yang menyebabkan Cina mencetak gol pembuka ke gawang timnas Indonesia. Kesalahannya dalam mengantisipasi bola menyebabkan pemain lawan mencuri si kulit bulat dari penguasannya. Persaingan Shain Patinama memperebutkan posisi wing back kiri timnas Indonesia juga teramat ketat. Di sana bercokol nama-nama beken seperti Kelvin Verdong, Nathan Choi dan Pratama Arhan. Performa timnas Indonesia juga tak bisa dibilang baik ketika diperkuat Shain. Dari 9 pertandingan dibela pemain khas Eupen itu, timnas Indonesia hanya mendapatkan 2 menang, 2 imbang dan 5 kalah.